Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali melalui via daring. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah kewirausahaan. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini tentang rencana pemasaran atau marketing. Salam salam mari kita curahkan kepada Ustadzul Hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Insyaallah kita semua akan mendapat syafaat yang mungkin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk pada materi kita pada hari ini tentang rencana pemasaran atau marketing. Adapun sebelumnya kita akan membahas ada beberapa outline ruang lingkup dari rencana pemasaran. Where have we been? Where do we want to go? How do we get it? Where di mana kita mendapatkan, di mana juga kita harus pergi, kemana juga bagaimana kita caranya mendapatkan itu. Jadi di mana, dan bagaimana. Baik, langsung saja kepada sedikit kita membahas tentang apa itu definisi dari marketing plan. Marketing plan ialah bagian dari business plan atau rencana bisnis yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas. Ini salah satu item yang ada di dalam ruang lingkup business plan, yakni marketing plan, rencana marketing. Adapun inti dari kegiatan marketing ini adalah yang pertama analisis atau analisa situasi lingkungan dan juga peluang pasar atau opportunity market. Yang kedua, mengembangkan pemasaran. Yang ketiga, menetapkan strategi pemasaran. Dan yang terakhir, menciptakan taktik atau tindakan pelaksanaan. Konsep dari AIDA plus S. Apa itu AIDA plus S? A, attention, perhatian. I, interest, keinginan ya, sama. Desire juga, hasrat, keinginan, hendak. Action itu activating, pelaksanaan, dan satisfaction adalah kepuasan. Ini merupakan tujuan pemasaran. Konsep dari pemasaran dan tujuannya adalah menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jadi outputnya adalah satisfaction. Wirausaha merupakan kegiatan yang dimana salah satu instrumennya adalah pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran. Yang pertama, konsep production konsep. Konsep produk konsep, konsep penjualan selling, pasar market, dan juga pemasaran berwawasan sosial, society, konsep responsibility. Atau kalau kita lihat di dalam perusahaan-perusahaan itu ada namanya CSR, corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial. Kemudian utamakan pelanggan. Untuk memelihara langganan, maka pelanggan harus memperoleh kepuasan melalui nilai lebih atau value added yang diterima dibanding dengan uang yang dia keluarkan untuk memperoleh suatu barang. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberikan servis sehingga servis atau pelayanan itu membuat konsumen kita semakin puas, seperti itu ya, senang. Ada 3 komponen marketing konsep. Yang pertama customer orientation, yang kemudian organizational integration, dan juga goal achievement. Di mana kesuksesan kita adalah di tengah-tengahnya. Ketika kita bisa mengcover customer orientation, orientasinya, goal achievement, pemberian appreciate kepadanya, dan juga organizational integration, integrasi organisasi, sehingga titik sukses kita adalah bagaimana semuanya ini bisa terlaksana dengan baik. Ini adalah konsep dari marketing. Community yang dipasarkan. Tentu para wirausaha memasarkan berbagai jenis, baik itu barang maupun jasa. Seperti kalau kita lihat barang konsumsi, convenience goods, shopping goods, specialty, instant, dan juga bulk goods.
Kemudian ada barang hasil bumi, tambang, minyak, dan lain-lain. Barang industri bisa juga banyak sekali ya komoditas di industri, dan juga jasa seperti jasa banyak jasa transportasi, jasa penjahit, dan lain-lain itu sudah termasuk dalam komoditi yang dipasarkan. Who, siapa, bagaimana, dan how. Bagaimana memasarkan. Memasarkan suatu komoditi merupakan melalui fungsi-fungsi yang terdapat dalam market meliputi 3 fungsi ya. Fungsi yang pertama, fungsi melakukan pertukaran. Yang kedua, fungsi yang melakukan kegiatan fisik barang. Dan terakhir adalah fungsi yang memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan. Strategi pemasaran atau marketing plan. Tadi sudah kita bahas sedikit, tapi ini lebih detailnya. Kita rangkum bahwa strategi pemasaran merupakan memilih, menganalisa pasar, sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan suatu bauran pemasaran atau bauran mix ya, mix marketing yang cocok dan yang dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Intinya adalah strategi pemasaran ini memilih dan menganalisa pasar. Tujuan kita, market kita itu bagaimana caranya biar kita bisa membuat sebuah strategi yang baik. Intinya adalah memuaskan pelanggan. Dalam menyusun strategi, setidaknya ada 2 variabel utama yang harus dipertimbangkan. Variabel yang pertama adalah variabel yang dapat dikontrol. Apa yang saja itu? Marketing segmentation, segmentasi pasar, market budget, biaya, timing, waktu, marketing mix, atau bauran pemasaran tadi. Yang kedua, variabel yang tidak dapat dikontrol oleh pengusaha. Jadi itu 2 ini harus benar-benar dijadikan pertimbangan. Kita masuk pada bauran pemasaran atau marketing. Para pengusaha yang kreatif akan selalu menciptakan kombinasi yang terbaik dari elemen 7P. Apa saja 7P itu? Yang P yang pertama produk atau produk, yang kedua price, harga, yang ketiga place, tempat, promotion, promosi, people, physical evidence, dan juga proses yang menjadi komponen marketing mix. Ini ketika sudah kita adopsi, sudah kita terapkan, maka insya Allah ini menjadi sebuah kekuatan bagi perusahaan yang memang sejatinya untuk meningkatkan omset mereka atau penjualan mereka. Pengembangan produk. Pengembangan produk pada suatu perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai tahap. Salah satu tahapnya adalah tahap yang paling awal dan paling utama adalah ide. Setelah idenya ada, penyaringan ide. Setelah disaring, kemudian dikembangkan, kemudian dibuatlah percobaan atau semacam apa namanya percobaan ya. Kemudian analisis usaha dan juga percobaan penjualan di pasar atau test market di pasar itu ketika kita sudah melaunching atau katakan soft launching produk, apakah itu diminati banyak orang atau sebaliknya. Kalau itu sudah bagus, maka akan diadakan yang namanya grand launching. Sehingga memang benar-benar produk ini diketahui oleh pasaran. Tujuan pengembangan produk, apa sih tujuannya? Tujuan yang pertama adalah memenuhi keinginan konsumen. Memenangkan persaingan, tentu kita harus memenangkan persaingan pasar karena memang banyak kompetitor yang sama dengan kita dalam konteks ciri atau kategori barang yang dijual. Kemudian meningkatkan jumlah massa penjualan atau sales, mendaya gunakan sumber produksi, dan terakhir mencegah kebosanan konsumen. Ini perlu pengembangan produk karena seperti kita ketahui ada banyak sekali contoh ya. Katakanlah mungkin mie instan ada rasa ini, rasa itu, sehingga memang mencegah kebosanan dari konsumen, membuat variasi dalam berbagai produk, baik itu rasa maupun warna dan lain-lain. Siklus kehidupan produk dan strategi pemasarannya. Siklus kehidupan produk ini ada beberapa tahap, salah satunya adalah introduction, perkenalan, growth atau pengembangan, yang ketiga maturity ini kematangan ya, sudah benar-benar inilah top dari puncak kejayaan dari produk itu. Kalau dia sudah masuk ke maturity, itu harus siap decline atau menurun. Kita tetap istiqomah bisa menjaga produk itu tetap di pangsa pasar yang paling atas. Dan terakhir adalah tahap ditinggalkan atau abandonment. Ini benar-benar mati seperti itu ya. Banyak sekali kalau saya bisa informasikan.
produk-produk yang mati seperti Telkom maksud saya warung Telkom, Wartel, itu kan dulunya sangat luar biasa. Dengan hanya beberapa koin saja bisa membuat orang bisa bertelepon, berkomunikasi ke orang lain. Sampai saat ini tidak ada satu bekas pun bahwa Telkom itu tetap maju. Tapi kalau secara kasat mata tidak ada, tapi sudah berinovasi dengan IndiHome dan lain-lain. Sehingga khususnya untuk produk yang tadi sudah kategori yang namanya abandonment atau ditinggalkan. Atau banyak sekali produk yang mungkin sudah ditinggalkan sama konsumen sampai saat ini. Strategi pemasaran, ada pun yang pertama produk baru diperkenalkan di pasar. Bagaimana caranya? Yang pertama berusaha selalu memperbaiki penampilan produknya. Jadi secara packaging itu pun penting, harus benar-benar dibuat, didesain sehingga memang benar-benar menarik minat para pelanggan atau konsumen. Menyebarkan barang sebanyak-banyaknya ke seluruh toko, melakukan sell out. Yang sudah dikenal, bagaimana caranya? Usaha terus mencari segmen baru, menambah jumlah tenaga penjual, menambah juga armada pengangkutan. Jadi kalau misalnya sudah dikenal, ya bagaimana kita menambah kaki-kaki atau marketing penyambung tangan kita sehingga mereka bisa menjadi reseller atau agen. Yang kedua, selalu memperbaiki mutu produk. Jika ada komplain, jika ada saran, itu harus selalu diangkat dan segera diperbaiki. Yang terakhir adalah mempertimbangkan strategi menurunkan harga untuk barang-barang yang harganya tinggi. Jadi perlu juga ketika sudah berjalannya waktu, walaupun produk sudah dikenal, ternyata sedikit sekali sellingnya. Jangan-jangan harganya terlalu mahal, maka itu bisa dibuat strategi menurunkan harga. Pasar jenuh atau masa maturity, nah ini bahaya. Kalau setelah sudah maturity ini, maka pasar ini sangat-sangat bosan ya, jenuh. Berusaha mencari segmen-segmen kecil yang belum terisi, menciptakan produk dengan kemasan besar, memperbaiki penampilan produk dengan sesuatu yang baru. Jika strategi ini tidak berhasil, maka akan timbul rasa penurunan atau decline. Strateginya, jika gejala sudah parah, anggaran promosi harus di-stop. Jadi kalau memang benar-benar tidak laku lagi, nggak usah lagi untuk promosi. Pusatkan perhatian pada pasar yang masih ada harapan. Kalau memang pun tidak ada, hentikan. Menghentikan pasar produk secara menyeluruh menciptakan produk baru. Nah, bisa jadi dibungkus, kalau bahasanya digulung tikar, benar-benar diambil dalam penjualan, dikemas ulang, dibuat baru, rebranding. Marketing intelijen, apa itu? Marketing intelijen termasuk dalam rangka pengumpulan informasi pemasaran atau internal maupun eksternal. Sistem intelijen pasar adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan oleh manajer untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Ada 4 langkah yang dapat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas intelijen pemasaran. Yang pertama, melatih dan mendorong staf penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru di pasar. Perusahaan mengirim spesialis untuk mengumpulkan intelijen pemasaran ke tokoh lain sebagai mystery shoppers yang berperan seperti pembeli. Ini penting karena kenapa? Banyak sekali seperti swalayan, minimarket itu harus benar-benar mengetahui apakah pelanggan itu merasa puas ataukah sebaliknya. Ini seringkali dilakukan oleh beberapa swalayan, bahkan ya termasuk perbankan, lembaga keuangan syariah juga mengadopsi ini, mystery shoppers, seolah-olah mereka berperan sebagai pembeli, tapi sebenarnya mereka pengen tahu sih apakah ada kekurangan ataupun kelebihan dari sales penjualan yang dilakukan, baik itu jasa maupun retail. Perusahaan membeli informasi dari pihak luar atau agen-agen penjual berbagai komoditi. Dan terakhir, beberapa perusahaan membentuk suatu pusat pemasaran dan mengumpulkan informasi dengan cara menyebarkan intelijen pemasaran. Turbo marketing. Pertempuran marketing dari tahun ke tahun selalu berubah. Kecepatan layanan merupakan kebutuhan konsumen pada masa kini. Produsen mulai dengan strategi produksi, melayani dan mengirimkan barang lebih cepat dan ringan. Mega marketing, koordinasi yang strategi dari keahlian ekonomi, psikologi, politik, dan juga keahlian public relation untuk mendapatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk memasuki suatu pasar tertentu. Dan terakhir, menyusun marketing plan atau rencana pasar
Marketing plan memuat hal-hal yang pertama, analisis situasi atau SWOT, strength, weakness, opportunity, dan treatment. Kemudian tujuan pemasaran, marketing objektif, strategi inti atau core strategi, jadwal pelaksanaan action plan, anggaran pemasaran, marketing budget, dan juga kontrol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf ada masalah. Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada